Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Fauzia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Kali ini saya mau mereview jurnal sebagai bahan untuk pemenuhan tugas saya, tugas kewirausahaan. Langsung aja masuk ke reviewnya ya. Yang pertama itu judul jurnalnya. Judulnya Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Jurnalnya sendiri itu jurnal Edunomika volume 3 tahun 2019. Penulisnya sendiri yang pertama ada Helisia Margahana sama Eko Trianto. Langsung ke tujuan penelitiannya. Untuk tujuannya sendiri itu sangat singkat banget, yaitu untuk mengetahui bagaimana membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. Untuk subjeknya sebenarnya bukan lebih ke subjek sih, lebih ke sumber pustaka, karena metode penelitiannya pun dia ngambil dari kayak buku-buku gitu. Jadi metode penelitiannya tuh dengan menggunakan metode kajian pustaka. Jadi sumber pustaka masuknya ya. Sumber pustakanya itu dari buku, dari hasil penelitian, dari jurnal, artikel sama karya ilmiah yang lain-lainnya yang udah ada. Metode penelitiannya tadi menggunakan metode kajian pustaka untuk ngebahas si topik yang dikajinya. Kajian pustaka dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang sudah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah. Kemudian langsung ke hasil penelitiannya. Untuk hasil penelitiannya sendiri, yang pertama itu kita bisa tahu ya, arti dari entrepreneurship. Entrepreneurship sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan individu dalam menciptakan peluang ekonomis dari sebuah ide usaha, baik skala kecil maupun skala besar. Entrepreneurship bagi masyarakat seharusnya dilakukan itu oleh berbagai kalangan, baik dari pemerintah, instansi akademik, atau instansi swasta, untuk membendung laju pengaruh usaha dan bisnis dari luar negeri. Kemudian manfaat lainnya itu entrepreneurship punya manfaat baik bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Semakin banyak entrepreneur, jadi semakin kuat daya tahan benturan terhadap krisis ekonomi. Kemudian manfaat lainnya lagi itu bisa mengurangi atau bahkan menghapuskan kemiskinan yang seperti kita tahu di Indonesia tuh angkanya besar banget. Hasil penelitian selanjutnya itu sesuai sama tadi tujuan penelitiannya ya, untuk tahu gimana caranya mengetahui bagaimana membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. Itu jadi dari hasil kajian dan literatur pustaka yang telah dibahas di jurnalnya tadi, bisa disimpulkan bahwa untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship kepada masyarakat itu sebenarnya butuh waktu yang panjang, nggak instan. Disebut itu berkelanjutan gitu sih. Dia biasanya muncul pertama kali itu ditumbuhin dari lingkungan keluarga, karena kita kan lingkungan pertama yang kita jalani kan di keluarga. Tradisi keluarga biasanya kayak yang mengarahkan manusia untuk punya jiwa yang mandiri, inovatif, kreatif, terus kayak pantang menyerah, ulet, ya intinya pantang menyerah lah untuk jadi entrepreneur. Kemudian tuh dari selanjutnya tuh dari pendidikan. Biasanya sih pendidikan kayak gitu punya peran yang penting sih. Pendidikan yang dari luar, misalnya kayak dari sekolah
atau kita kuliah kayak gitu tuh, itu berpengaruh juga. Terus yang terakhir juga dari dukungan pemerintah juga, dia berpengaruh juga. Biasanya kan kayak dari dukungan secara modal, terus dukungan yang eh, apa namanya kemudahan untuk yang UMKM apa segala macam didukung sama pemerintah, itu membuat salah satunya bisa bikin itu sih jiwa entrepreneur di diri manusia, di diri masyarakat itu bisa berkembang dengan baik. Ketiga, tradisi yang diciptakan oleh keluarga, pendidikan, dan pemerintah mampu mendorong timbulnya tradisi entrepreneur pada masyarakat. Oh ya, satu lagi, sama seseorang yang memiliki kewirausahaan tinggi, kemudian digabungkan dengan kemampuan manajerial yang memadai, akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya. Sekian review jurnal saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.